Laptop 5 jutaan buat lebaran 2025. Ini dia pilihannya. Yo guys, Sera Gadget bersama Rahkrisna sini, dan kali ini kita kembali lagi dengan seri rekomendasi laptop buat lebaran. Dan kita udah memasuki harga 5 jutaan, yang mana ini merupakan harga paling populer alias paling banyak di request oleh teman-teman sekalian. Dan berdasarkan demografi memang ya 5 jutaan ini bisa dibilang harga yang paling sweet spot lah ya buat dapetin laptop yang oke punya. Oke buat kuliah, kerja, maupun gaming tipis-tipis. Dan dari semua pertimbangan, akhirnya kita came up dengan 5 rekomendasi laptop terbaik yang udah kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. So, pastikan tonton sampai habis ya. Kalau males, silahkan skip aja ke segmen yang kalian butuhkan, oke? Kita udah sediakan semua fiturnya. Dan yang paling penting dari itu semua, subscribe dulu. Oke, udah. Sekarang kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik untuk lebaran 2025 yang pertama adalah Tecno Megabook K16s. Sebagai pendatang baru di kelas laptop 5 jutaan, Tecno udah berhasil bikin lawannya jadi lumayan ketar-ketir, terutama dalam hal layar dan juga baterai. Yaps, Tecno jadi satu-satunya laptop di kelas 5 jutaan yang memiliki layar jumbo 16 inch beresolusi Full HD Plus IPS dengan 75% sRGB. Ada dua hal yang unik ya. Pertama adalah ukurannya tentunya. Ini jumbo banget, 16 inch. Tentunya buat kegiatan harian, ekstra layar yang lebih besar itu akan mendatangkan ekstra kenyamanan juga. Teks yang bisa dilihat ataupun konten yang bisa kita cover di satu layar itu akan terasa lebih lebar, lebih banyak, lebih gede lah intinya. Ya, meskipun bobotnya juga jadi ekstra, mencapai 1,76 kg dengan tebal 1,77 cm. Ya, wajar lah ya kalau kita mau yang gede, bebannya juga harus gede. Oke, kembali ke layarnya. Keunikan yang kedua adalah color gamutnya yang tergolong nanggung. Bukan 100% sRGB, bukan 63% sRGB juga. Ya, soalnya sebagai informasi, rata-rata laptop tuh biasanya 63% sRGB yang standarnya. Sedangkan Tecno ini pakai 75%, yang artinya secara warna, laptop ini punya warna yang sedikit lebih akurat dibanding laptop sejenis. Well, bisa dibilang ini adalah kabar baik. By the way, jadi lupa bahas speknya ya. Sorry guys, jadi terlalu salfok sama yang gede layarnya. Megabook K16s hadir dengan CPU AMD Ryzen 5 7430U plus AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Ini adalah kombinasi spek yang udah mumpuni banget buat mengajar berbagai skenario produktivitas baik kalian sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai pegawai kantoran. Dipakai editing Full HD ataupun gaming tipis-tipis, ini juga udah bisa. Game-game kayak Valorant, Genshin, atau GTA 5 udah bisa dimainkan dengan lancar di laptopnya ini. Nah, soal baterai ini juga nggak kalah gede kapasitasnya. 70 Wh dengan daya tahan sekitar 9-10 jam pemakaian standar. Tergolong salah satu yang terawat ya di kelasnya. Terus portnya juga udah lengkap dengan micro SD reader. Yang penasaran silahkan cek aja keranjang di sini atau di sini. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hive 5 AMD X52. Sama-sama datang dengan CPU AMD Ryzen 5 7430U dan juga grafis AMD Radeon. Axio punya satu keunggulan yang bikin dia jadi lebih menarik dibanding si Tecno. Keunggulan tersebut adalah RAM-nya. Udah 16GB, DDR4 3200 MHz dual channel. Otomatis, buat lo yang ngejar produktivitas, i5 AMD X5 bakal terlihat lebih seksi. Ekstra 2 kali RAM itu akan ngasih performa yang 2 kali juga dari sisi multitasking. Sehingga nanti kalau kalian yang suka multitasking itu akan terasa lebih smooth dan juga lebih lancar. Apalagi SSD-nya ini udah cukup kencang ya, M.2 NVMe Gen 3 berkapasitas 256GB. Makin satset tuh jadinya ya. Meski ya secara kapasitas lumayan sempit sih di 256GB. Cuman nanti bisa di-upgrade kok, kalau udah ada duit.
Hi5 AMD X2 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Memang belum 100% sRGB, cuman layarnya ini udah tergolong bagus untuk kelas laptop 5 jutaan. Udah nyaman kok buat kegiatan sehari-hari. Buat yang doyan nongkrong, bobot 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm-nya juga no worry ya, karena ini nggak bakal bikin pundak lo pegel-pegel. Ditambah lagi baterai 45,6 mAh-nya juga bisa tahan hingga 8 jam pemakaian. Nah, ini adalah kombinasi yang pas banget ya buat kalian yang suka banget bawa laptop ke sana dan juga kemari. Last but not least, portnya ini si Hi5 udah lengkap dan kekinian. Oh ya, Axio juga menawarkan garansi yang namanya Accidental Damage Protection atau ADP, yang mana ini bisa ngecover banyak skenario seperti rusak karena ketumpahan kopi, kecurian, kebakaran, dan skenario lainnya. Ini penting buat kalian tahu ya, terutama buat kamu-kamu yang masih cukup skeptis dengan after sales dari brand lokal. Nah ini, Axio salah satu yang udah serius di after sales-nya. Kalau kalian tertarik buat kepoin, silahkan ya klik aja di sini di keranjang YouTube Shop buat info lengkapnya. Laptop 5 jutaan untuk lebaran yang ketiga adalah Advan Work Pro Lite. Bagaikan rival, di mana ada Axio, di sana pasti ada Advan. Yap, sebagai rival dari Axio, Advan tentunya nggak mau kalah nih untuk bersaing di laptop kelas 5 jutaan. Berbeda dengan Axio dan Tecno yang datang dari kubu merah, Advan jadi perwakilan dari kubu biru. CPU-nya memakai Intel Core i5 12450H dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe Gen 3. Berdasarkan hasil pengujian dari Nano Review, si i5 12450H ini punya performa yang 10% lebih kencang dibandingkan dengan Ryzen 5 7430U. Tapi dari segi efisiensi daya, Ryzen 5 tentu masih lebih hemat. Selisihnya bahkan sekitar 30%. Wah, ini mah lumayan jauh. Dan ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Kalau mau cari spek yang CPU-nya terkencang, ya bisa dibilang pilih Advan. Tapi kalau kalian nyari yang namanya balance antara performa dengan hemat daya, ya pilihan yang terbaik adalah si Axio ini. Simpel banget kan? By the way, spek dari Advan ini udah mumpuni buat berbagai aktivitas kuliah dan kerja. Dipakai gaming dan editing juga udah bisa, kayak game-game standar Valorant, Genshin, dan GTA 5. Beralih ke sektor layar, Work Pro Lite ini juga memiliki layar yang udah oke punya dengan ukuran 14 inch IPS beresolusi Full HD, dan color gambutnya ya masih di 62% sRGB. Udah bagus, meski belum ada yang spesial. Untuk bobotnya juga udah ergonomis, 1,42 kg dengan tebal 1,98 cm. Baterainya juga tergolong oke, 45,6 Wh dengan daya tahan sekitar 6-7 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan udah ada micro SD juga. Type-C juga udah ada, oke? Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah MSI Modern 14 C12M. MSI yang merupakan salah satu brand global paling senior di industri ini dan udah sangat dikenal di dalam industri laptop gaming, ternyata mereka juga punya laptop 5 jutaan yang juga menarik, terutama dari sisi layar dan juga desainnya. Memiliki bobot 1,4 kg dengan tebal 1,93 cm, serta gaya desain yang sekilas mirip laptop belasan juta. Tentu ini bisa jadi value yang menarik buat kalian kaum produktif yang rutin cari kerja atau maksudnya kerjanya ya di cafe atau ketemu klien. Ya siapa tahu kan dengan desain laptop yang lebih bergengsi, terlihat lebih mahal dan terpercaya, klien kita jadi makin yakin gitu buat kerjasama dengan kita. By the way ini cerita beneran ya, karena selama gue pakai MacBook ini lumayan bantu. Layar dari Modern 14 juga udah tergolong bagus dengan ukuran 14 inch IPS beresolusi Full HD dengan color gamut di 62% sRGB. Udah tergolong nyaman buat penggunaan sehari-hari, termasuk
kalau kita mau ketemu klien atau ya basically meeting di sana dan di sini. Untuk performa, model 14C12M jujur bukan yang terbaik. CPU-nya masih pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe. Well, meskipun lagi-lagi ini bukan yang terbaik di 5 jutaan, cuman udah cukup oke lah buat menunjang segala kebutuhan, terutama kamu-kamu yang memang masih kebutuhannya kuliah atau pekerja kantoran dengan kegiatan yang cukup ringan. Intinya masih oke lah buat menunjang segala kebutuhan produktifmu. Bahkan ini masih bisa kok dipakai main game tipis-tipis kayak Valorant atau Genshin. Soal baterai sendiri, laptop ini punya kapasitas baterai di 39,3 Wh yang bisa bertahan sekitar 5-6 jam pemakaian. Kemudian portnya udah lengkap dan ada card readernya juga. Laptop 5 jutaan untuk lebaran 2025 yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Pilihan alternatif lainnya buat lo yang pengen laptop dari brand global. Lenovo yang udah terkenal dengan durability dan juga aftershave-nya tentu bisa jadi pilihan yang menarik di kelas 5 jutaan. Apalagi secara spesifikasi, laptop ini masih tergolong mumpuni buat kerja maupun kuliah. CPU-nya pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis, RAM 8GB DDR4 3200 MHz dual channel onboard, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Ya, meskipun jujur ya, ini secara spesifikasi nggak yang wah-wah banget, bahkan masih kalah cukup telak dari brand-brand lokal. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menunjang kegiatan produktifmu, kayak ya meeting dengan dosen misalkan, atau ngerjain laporan, bikin PPT di Canva, itu udah bisa banget. Selain itu, bobot 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm juga udah pas buat mahasiswa yang pastinya bakal sering mondar-bandir bawa laptop. Paling satu hal yang perlu lo catat adalah kualitas layarnya. Meskipun udah pakai resolusi Full HD di layar 14 inch, sayangnya panel dari laptop ini masih TN. So ya, tentunya ini agak kurang, apalagi buat kita yang suka banding-bandingin dengan opsi-opsi lain yang ada di pasaran. Cuman ya, mau gimana lagi guys? Untuk baterai, IdeaPad Slim 3i ditenagai baterai 38 Wh yang bisa tahan sekitar 6 jam pemakaian. Terus portnya ini juga udah lengkap ya, udah ada Type-C, HDMI, dan bahkan card readernya. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5 jutaan yang bisa kalian lirik untuk lebaran 2025 ini. List lengkap dari 5 laptop tadi beserta harganya juga bisa kalian cek aja di YouTube Shop. Di sana juga udah kita masukkan ya laptop ataupun link pembelian dari toko-toko terpercaya. Ada yang official store, ada yang memang udah punya ribuan review terpercaya selama dia jualan jadinya ya. Pokoknya cek aja di sini untuk memastikan harga dan juga rating-rating serta apapun itu selama kalian mempertimbangkan untuk membeli. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Bentar, sebelum kesana kalian kalau ada masukan dulu silahkan komen-komen di sini pertanyaan atau apa. Kita nanti akan bantu jawab sebisanya, terutama menjelang lebaran ya kita akan lebih sering untuk membaca dan membalas komen-komen dari teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Subscribe dulu. Ya, subscribe dulu buat yang pengen dapetin rekomendasi lainnya, like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video 7 jutaan ya jadinya 7 jutaan. Oke, let's go.